My Dear God adalah konten terbaru dari MyPeleo P3MI Wilayah 2 pada Sabtu pertama di setiap bulannya. Dalam kerinduan kita bersama kepada Allah, dalam pergumulan dan situasi-situasi yang kita hadapi, biarlah melalui konten ini kita dapat bertemu dengan Allah dalam kemuliaan namanya, yang memberi kita penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera. Here I come, my dear God. Hello my dear friend, welcome to my dear God. Shalom teman-teman, bagaimana perasaanmu hari ini? Sepanjang hari engkau bekerja, beraktivitas, menjalani hidup, mungkin engkau merasa lelah. Atau hari ini engkau merasa kecewa, ada banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, pekerjaanmu serasa tidak pernah berhenti. Engkau begitu gelisah menjalani hari-hari ini. Hari ini saya mengajak teman-teman semua untuk menyapa yang tercinta kita, Yesus Kristus, our dear God. Menyapanya dengan hati, menungguinya dengan lutut, berseru dan berdoa. Malam hari ini saya mengajak teman-teman merasakan debar kebahagiaan ketika kita memandang wajahnya. Dalam keinginan yang dalam mau menyentuh hatinya dan memiliki sang tercinta dengan sepenuh hati. Teman, yang tercinta menantimu, menunggumu dengan setia dalam lelahmu, dalam luluh hatimu. Mari sapa dia dengan cintamu. Sapa dengan lembut yang keluar dari hatimu. Mari sapa dia, katakan, my dear God, betapa aku merindukanmu. My dear God, betapa aku ingin menyentuh. Mari rasakan hadirat Tuhan. Rasakan Tuhan yang tercinta, Tuhan yang terkasih, mau memeluk kita dari setiap kelelahan, kecemasan, ketakutan yang sedang ada dalam diri kita. Mari rasakan hadiratnya. Hari ini kita menemukan kasih yang sejati. Dalam kelelahan kita sepanjang hari mencari, di manakah kasih itu, di manakah cinta itu, di manakah kebahagiaan itu. Terlebih ketika kita menjalani dengan badai yang menderu di sekitar kita. Hari ini kita menemukan kasih yang sejati. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sekali lagi katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami berluka
Dia. Kita memerlukan, kita butuh jamahannya. Hari ini kita mau menggapainya, mau menjamah tangannya. Hari ini kita mau datang kepada Dia dalam kerinduan kita. Our dear God, betapa kami merindukan. My dear God, betapa kami ingin bersama dengan-Mu ya Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Betapa kita memerlukan Dia, karena hanya Dia satu-satunya yang bisa kita andalkan. Karena hanya Dia satu-satunya yang kita percaya. Karena hanya Dia sumber kekuatan kita, teman-teman. Hanya Dia sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Dia yang bisa kita andalkan. Hanya Dia satu-satunya, teman-teman. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan segenap hatimu katakan, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya.
hati. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami percaya. Kaulah sumber kekuatan kami dan kedamaian. Kau memberkati, Kau menyembuhkan dan memulihkan. My dear God, jamalah kami, sentuhlah hati kami. Begitu lemahnya kami dan rentan ringkihnya hidup kami. Begitu banyak hal yang mengkhawatirkan, menakutkan dalam setiap langkah-langkah kami. Tapi hari ini, di dalam kelelahan itu, dalam begitu melelahkannya hidup ini, Engkau yang terkasih ada bersama dengan kami, memegang tangan kami, dan membiarkan kami meletakkan kepala kami, kelelahan kami di atas pundak-Mu. Engkau memeluk kami, menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini ajari kami untuk memandang-Mu, merasakan debar kebahagiaan ketika memandang wajah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara terkasih, hari ini firman Tuhan dalam kerinduan kita hanya memandang Yesus saja. Memandang Sang Kekasih. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, jelas dikatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Saudara, dalam terjemahan lain kalimat ini lebih kuat diterjemahkan dengan kalimat, biarlah mata kita tertuju pada Yesus Sang Pencipta dan penyempurna iman kita. Mata kita tertuju padanya. Saudara memandang Yesus, our dear God. Iman kita akan disempurnakan ketika kita hanya memandang Dia. Iman yang sempurna itu bukan hanya sekedar engkau knowing about God, hanya tahu tentang Yesus. Engkau ke gereja, engkau melayani, bukan sekedar itu. Iman adalah ketika kita bersyukur dalam segala sesuatu. Ketika ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, tapi iman membantu kita memiliki rasa damai dan bersuka cita dalam kondisi apapun. Iman menolong kita memiliki damai sejahtera. Teman, camkanlah ini. Ada perbedaan antara mengetahui Yesus dengan pikiran dan mempercayainya di dalam hati. Kau tahu Dia di dalam pikiranmu, tapi apakah engkau mempercayainya di dalam hatimu? Karena apa? Karena Dia selalu mengetuk pintu hatimu, dan pintu itu hanya bisa dibuka olehmu sendiri. Kenapa kita begitu banyak ketakutan? Hari ini mungkin sudah berapa kali engkau takut dan cemas, kau berteriak, Tuhan tolong. Hilang damai sejahteramu, tidak ada sukacitamu. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena kita tidak memandang Yesus kekasih jiwa kita. Karena kita tidak memandang Yesus. Seberapa sering kau memandang Dia? Memandang Yesus dalam hidupmu. Saat engkau bangun pagi hari, saat engkau makan tadi, saat engkau bekerja, beraktivitas, bertemu dengan orang-orang di sekitarmu. Apakah engkau memikirkannya? Apakah tidak? Teman-teman, betapa Yesus begitu excitednya, luar biasa memandang kita. Seperti memandang seorang bayi
yang sedang tidur, yang sedang makan, yang sedang merangkak, dan aktivitas bayi yang lain yang menggemaskan, yang lucu, yang cantik. Begitukah Yesus melihat kita? Begitulah dia melihat kita. Begitu dia sangat mengasihi kita dan mau dia terus memandang kita. Tapi bagaimana dengan kita? Yesus mau melihat kita, memandang kita. Seberapa sering kita memandang Tuhan? Saudara, jujur. Sering kita menjalani hidup kita tanpa memandang Tuhan kita Yesus Kristus. Sering kita tidak memandang Yesus dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita menjalani hidup ini, kita tidak pandang dia. Bahkan ketika engkau sedang membaca Alkitabmu, bahkan ketika engkau sedang berdoa, bahkan ketika engkau sedang ke gereja, engkau tidak memandang Yesusmu. Tidak ada Yesus dalam pikiranmu. Mungkin engkau hanya memikirkan Yesus saat ada keadaan sulit, saat keadaan mendesak. Ketika engkau sakit, engkau berdoa, ya Tuhan. Tapi ketika masalah selesai, Yesus juga sudah selesai, menghilang dari pikiranmu. Karena kita memandang Yesus hanya sebatas seperti inilah. Kita masih belum memiliki iman hingga saat ini. Teman-teman, hari ini, jika engkau sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus ada di dalammu, Yesus adalah kekasih hatimu, kekasih jiwamu. Hari ini, waktu ini, saya menantang engkau untuk memandang Yesus 24 jam dalam hidupmu. Karena itu adalah hal yang normal orang yang percaya kepada dia. Memandang Yesus setiap saat. Jika engkau percaya bahwa Yesus ada bersamamu, maka imanmu terhadap segala masalah dalam hidupmu akan diubahkan. Dengan imanmu semua masalah akan diubahkan. Apa masalahmu saat ini? Mungkin engkau bermasalah akan studimu. Engkau merasa kelelahan. Begitu capeknya, begitu sulitnya dengan sistem pelajaran online sekarang ini. Mungkin engkau sedang menyusun skripsimu. Engkau mengalami kesulitan berjumpa dengan dosen pembimbingmu. Engkau kesulitan menulis karena sulit ke kampus saat ini. Atau engkau kesulitan mencari tempat di mana engkau akan PKL, praktik kerja lapangan. Dengan kondisi sekarang ini, engkau kesulitan. Atau ketika engkau bekerja, engkau kesulitan. Hari ini engkau tidak menerima gaji yang sepantasnya engkau terima. Mungkin sebentar lagi engkau dirumahkan. Sebentar lagi engkau harus di PHK. Engkau yang berusaha, punya usaha, engkau jatuh. Habis modalmu, tidak ada untungmu. Engkau bermasalah di rumah, engkau bermasalah sama orang tuamu, sama orang-orang di sekitarmu. Engkau bermasalah. Ketika iman yang memandang Yesus setiap saat, percaya. Katakan amin di hatimu, percayalah. Masalah itu akan diubahkan. Imanmu akan mengubahkan masalah itu. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Dengan damai sejahtera dan sukacita. Saudara, iman bahwa Yesus bersama dengan kita adalah hal yang paling kita butuhkan. Bahwa Yesus dengan kita. Rasul Paulus berulang kali mengajak kita, pandang Yesus 24 jam, berdoa tanpa henti, bertekunlah dalam doa, berdoalah setiap waktu di dalam roh, bertekunlah di dalam doa, nyatakanlah dalam segala hal kepada Allah dalam doa dan permohonan dan lainnya. Berulang-ulang Rasul Paulus dalam surat-suratnya mengajak kita untuk memandang dia saja, berseru, berserah, berdoa kepada dia. Saudara, teman-teman, ketika engkau alpa memandang Yesus, hatimu akan mulai merasa tidak tenang. Engkau mudah terpancing akan amarah, jatuh dalam godaan. Engkau begitu gampangnya khawatir, engkau cemas. Dan perlahan hancurlah hidupmu. Memandang sang kekasih. Kemana apa hari ini yang kau pikirkan? Kekhawatiranmu, ketakutanmu. Apa yang kau pikirkan? Uang, kesehatan, pendidikanmu, atau luka dari orang lain yang menyakitimu. Hari ini mungkin kau juga memikirkan, apa yang akan aku lakukan setelah
my dear God ini setelah menyaksikan ini, apa yang akan kulakukan? Oh, mau makan di mana, mau nongkrong di mana, mau nonton Netflix dan sebagainya. Banyak yang dalam pikiran kita. Teman, kalau engkau bisa memikirkan hal-hal duniawi seperti itu, sekarang pun kau sedang memikirkan itu hal-hal duniawi, mengapa engkau tidak memikirkan Yesus? Apakah itu lebih penting dari Yesus sang kekasihmu? Kau katakan dia Yesus kekasih jiwaku, tapi sebenarnya dia tidak siapa-siapa bagimu. Saudara, sebagai kekasihnya, mari lakukan kehendaknya. Mari memandang hanya dia saja, our dear God. Ini bukan soal syarat diselamatkan, melainkan orang yang berhubungan intim dengan Yesus akan menjauhkan dirinya dari dosa dan kejahatan, dan tidak bisa hidup dengan tidak melakukan kehendak Allah. Itulah kita. Dia kekasih kita. Janganlah engkau berkata, Yesus kekasihku, tapi dia tidak pernah hadir dalam dirimu. Engkau tidak pernah memandang Yesusmu, bahkan ketika engkau sedang bersamanya. Kau sedang bersama kekasihmu hari ini, tapi engkau sedang memikirkan kekasih duniamu di sana. Saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Pandanglah Yesus, saudara, kasih jiwa kita, dan kamu akan mendapatkan damai sejahtera yang melampaui segala akal, menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Tuhan. Kau akan mendapatkan pengharapan. Jalani hidupmu yang penuh dengan ketakutan dan kecemasan, engkau ada pengharapan di depanmu yang akan menolongmu, menyelamatkan dan menguatkanmu. Dan engkau akan mendapatkan sukacita yang mengubahkan hidupmu. Hari ini kita akan datang kepada Tuhan, menaikkan segala doa-doa kita kepadanya. Our dear God, ini doa-doa kami. My dear God, ini doa kami, permohonan kami kepadamu. Karena bukan dengan kekuatanku Tuhan, aku dapat jalani hidup ini. Teman-teman, hari ini kekasih kita sedang bersama dengan kita. Jangan pikirkan yang lain. Pikirkan hanya Yesus. Yesus yang mau mendengarmu. Mendengar setiap keluh kesahmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu. Mendengar setiap apa yang mau kau sampaikan kepadanya. Dalam setiap ketakutanmu, di bekerja, di sekolah, di usahamu. Ceritakan bagi dia. Mari pandang wajahnya, berseru kepadanya. Karena pertolongan kita datang dari dia. Persiapkan hatimu untuk masuk dalam doa ini. Persiapkan hatimu untuk datang kepada pengharapan kita. Bukan dengan kekuatanku Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari siapkan hatimu, karena our dear God mau memelukmu. Mari siapkan hatimu, mengungkapkan setiap doa-doamu, datang kepadanya. Karena hanya dialah yang mampu menopang kita. Mari hanya pandang dia saja, pandang wajahnya, pikirkan hanya dia saja kekasih kita. Dan berserulah karena pertolongan kita datang darinya.
bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Dialah kuat kita. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Hari ini kita mau naikkan doa kita. Secara khusus saya mengajak kita berdoa secara pribadi. Karena kekasih kita, our dear love kita, dear God kita telah bersama dengan kita. Mari merasakan kehangatan pelukannya. Mari serukan setiap kelelahanmu, kecemasanmu, kekhawatiranmu, kerinduan-kerinduanmu. Panggil dia, my love, kekasihku. Dengarkan suaraku. Hari ini saya memberikan kesempatan kepada kita semua untuk datang kepada dia, untuk menyerukan setiap kerinduan dan doa-doa kita, untuk menyampaikan setiap keluh kesah kita, kecapekan kita, kelelahan kita, kecemasan, kekhawatiran kita. Mari datang kepadanya. Biar Tuhan yang mendengar. Rasakan dia sedang memelukmu. Rasakan dia sedang menyatakan kasihnya atasmu. Rasakan dia hadir dalammu. Tuhan, kami rasakan kehangatan-Mu. Kami rasakan Engkau sungguh hadir bagi kami. Tuhan, begitu lelahnya kami. Setiap hari kami berjalan, Tuhan, melakukan pekerjaan yang tidak berhenti-berhenti. Tuhan, begitu takutnya kami ya Bapa, menjalani begitu banyak persoalan di hadapan kami. Tuhan, begitu cemasnya kami, banyak hal-hal yang mengkhawatirkan di hadapan kami. Tuhan, kekasihku, Tuhan, kekasih jiwaku, tolong aku. Selamatkan ya Bapa. Begitu banyak ketakutanku, begitu banyak kecemasanku. Dan terkadang aku lupa aku punya yang kekasih yang selalu menantikan suaraku. Aku lupa punya Engkau Tuhan, yang mau memelukku, yang mau mendengarkan doa-doaku. Tuhan, tolong aku. Tuhan, selamatkan aku menjalani kehidupan ini. Dalam kehidupanku sebagai pribadi, dalam pekerjaanku, dalam usahaku, dalam apa yang kulakukan terutama dalam melayani-Mu, kekasih hatiku. Mampukan hamba-Mu ya Tuhan, untuk menyatakan kasih dengan melayani-Mu dengan sungguh hati, dengan sepenuh hati di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Biarlah ya Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak-Mu, dimanapun mereka sedang berdoa hari ini, dimanapun mereka sedang duduk berdoa hari ini, mereka benar-benar merasakan pelukan-Mu. Mereka benar-benar meletakkan kelelahan mereka di pundak-Mu. Mereka benar-benar membisikkan segala kelelahan, ketakutan, dan kecemasan mereka. Dengarlah doa mereka ya Tuhan. Hari ini juga kami mau bersama berdoa buat teman-teman kami. Khusus malam hari ini kami mau berdoa buat teman-teman kami yang ada di distrik 1, P3GMI distrik 1. Berdoa buat setiap mereka Bapa. Mereka yang telah mengirimkan doa-doanya, kami percaya bersama dengan hamba-Mu hari ini berdoa. Kami mau berdoa
bersama buat Patria Tarigan, berkati anakmu ini. Sebagai ketua P3MI Distrik, Tuhan memberkati dia khususnya dalam kerinduan dia akan pekerjaan yang sedang dia lamarkan ke beberapa tempat. Biarlah engkau membukakan jalan dan engkau akan terima. Dia akan menemukan pekerjaan yang membuatnya lebih dekat kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Christine Desi di Bukit Sejahtera, berdoa buat kesehatan dan pekerjaannya. Tuhan yang mampukan dia selalu memandang Yesus saja, yang memberikan dia sukacita dan pengharapan. Kami mau berdoa buat Desi Sihombing dalam pekerjaan dan kesehatannya. Berkati anakmu ini Bapa, kasih-Mu nyata atas dia. Tuhan yang selalu menjamah dia. Buat teman kami Nadia Haloho, berkati dia dalam penyelesaian tugas koasnya. Tuhan lancarkan ya Bapa khususnya dalam pertemuan dengan dosen. Ya Bapa, biarlah Tuhan memberkati segala sesuatu, sehingga hasil yang terbaik Tuhan berikan. Kami juga mau berdoa buat Novi Ekaristi Situmorang, kesehatan keluarganya, kerinduan akan pasangan hidup Tuhan akan berikan yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat Dian Sitompul, berkati dia ya Bapa, dalam kerinduannya untuk pasangan hidup. Kami percaya yang berasal daripada Tuhan, Tuhan akan nyatakan. Kami berdoa buat Ellen juga, kerinduan untuk pasangan hidup. Biarlah pasangan hidup yang takut akan Tuhan, Tuhan akan nyatakan kepada anak-anakmu ini. Kami berdoa juga buat Feby Siahaan, kesehatannya, keluarga dan orang tuanya, berkati Bapa. Tuhan nyatakan kasih-Mu atas Feby, mampukan dia menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan keluarga dan orang tua. Kami juga berdoa buat Ruth Teresia di Palembang, buat adik yang paling bungsu dalam doanya, buat Rainer. Tuhan ubahkan adik kami ini, dia hormat kepada orang tua dan mau melanjutkan sekolah dan mau ke gereja bertemu dengan Tuhan. Ubahkan Rainer, kami bersama berdoa dalam nama Yesus Kristus. Engkau nyatakan kasih-Mu buat Rainer. Kami juga berdoa buat Samuel Samosir, berkati kesehatan orang tua dan pekerjaan orang tuanya. Tuhan memberkati, biarlah adik kami Samuel Samosir ini, Tuhan juga yang memberkati kehidupannya, khususnya dalam persiapan ulangan mid semester. Berkati dalam segala persiapannya di dalam Tuhan. Berkati juga Desi Natasha Indriani, kesembuhan dalam doanya, kesembuhan untuk mereka yang sakit, orang-orang di sekitarnya yang sakit. Tuhan berkati, mampukan dia juga menjadi pendoa ya Bapa. Berkati dia juga berdoa untuk kelancaran pembelajaran di sekitarnya, Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa buat Hana Gracia Tambun Tuhan di Sawit Mas, dalam pelayanannya di Distrik 1, berkati dia ya Tuhan. Mampukan dia melayani dengan sepenuh hati di dalam Tuhan, bertunduk kepada Tuhan, menjalankan segala perintah Tuhan dalam tugas pelayanannya. Berdoa juga Ronald Robinson Situmorang, kami berdoa ya Tuhan dalam kerinduannya mendapatkan pekerjaan, biarlah berasal daripada Tuhan. Kesehatan dan kekuatannya dalam beraktivitas, kuatkan dan mampukan dia. Kerinduannya juga dalam persekutuan di P3MI, supaya dia dapat menjadi berkat dalam persekutuan orang-orang percaya. Tuhan memberkati keluarganya, diberikan kesehatan, lebih takut akan Tuhan, dan pasangan hidup yang berasal dari Tuhan. Berkati Ronald. Kami juga berdoa buat mereka yang menaikkan doa-doa untuk pandemi ini, buat Dewi Lestari. Kami berdoa juga ya Tuhan, Nimade Nadia Melani. Kami berdoa Diana Alicia. Kami berdoa buat Irene Ismaya Dewi. Kami berdoa Bella Agustin. Kami mau berdoa buat mereka, Desi Natasha Indriani, mereka yang berdoa buat orang-orang yang sedang mengalami sakit pandemi ini. Mereka yang terkena virus corona ini, sembuhkan ya Bapa. Kami bersama berdoa buat mereka ya Bapa. Bersama-sama dengan anak-anak mudamu, berdoa buat keadaan kami sekarang ini, berkati bangsa negara kami. Tolong kami Bapa, mereka yang sudah sakit Tuhan sembuhkan, tidak ada kematian lagi. Berkati juga para dokter, perawat, para medis Tuhan, lindungi mereka barisan terdepan. Berkati bangsa negara kami dalam menghadapi ini semua. Berikan hikmat kekuatan sehingga masalah ini dapat selesai dengan segera ya Bapa. Vaksin segera ditemukan. Biarlah Indonesia tetap berdiri teguh. Tidak ada ya Tuhan resesi ekonomi, tidak ada lagi yang mengkhawatirkan, menakutkan kami. Kami rindu, kami tetap kuat. Indonesia tetap berdiri teguh dalam keadaan sekarang ini. Tuhan, kami juga mau berdoa buat P3MI, buat program P3MI khususnya di wilayah. Program Oktober ini, di mana Oktober biasanya P3MI di lokal-lokal, di distrik. Ya Bapak, sebagai perayaan ulang tahun pemuda, P3MI kami rindu. Biarlah ini kebangkitan kaum muda semakin nyata, kegerakan kaum muda, bersinergi, berkolaborasi untuk menjangkau jiwa-jiwa di dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, pengembangan pelayanan digital pemuda dalam penjangkauan jiwa-jiwa Tuhan berkati. Berkati P3MI kami rindu, ini menjadi wadah bagi kami, menjadi berkat bagi kami Tuhan, kaum muda, menjangkau jiwa-jiwa, dan melalui P3MI nama Tuhan semakin
dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih buat kesempatan. Kalau hari ini kami bisa ada, kami hari ini bisa hadir, merasakan pelukan hangat Tuhan. Hari ini kami bisa menyampaikan setiap keluh kesah kami, kecemasan, kekhawatiran kami. Hari ini ya Tuhan kami merasakan betapa cinta-Mu luar biasa atas kami. Hari ini betapa kami merasakan penuh kebahagiaan ya Tuhan. Betapa berbahagianya kami memandang wajah-Mu. Betapa kami merasakan sentuhan tangan-Mu. Dan Engkau menyentuh kami dan kami menyentuh-Mu. Karena Engkau adalah kekasih kami. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hari ini. Terima kasih ya Bapa, our dear God. Ini kami datang kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawalah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati engkau, memberikan kasih dan cintanya kepadamu, menguatkan, memberkati, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama semua katakan, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan sungguh katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom buat kita semua. Biarlah yang terkasih menyambut setiap kita, menyambut kita dengan pelukannya yang penuh kehangatan dan cinta. Tuhan memberkatimu.